Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuridin nawadin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin hatta nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ikhwan fidin rahimakumullah, ya, para sahabat salaman semuanya yang insya Allah selalu Allah muliakan. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ya, alhamdulillah, mungkin semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga alhamdulillah saya malam ini ditemani dengan Ustadz Abu Faiha. Bagaimana, apa kabarnya Ustadz? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah dalam kondisi yang baik. Semoga Ustadz Dadio dan juga sahabat salaman juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillah. Ya, tema kita pada kesempatan malam hari ini ya, dalam tentang membahas tentang syariah, yaitu bertema kembali kepada hukum Allah. Ya, di sini bab yang pertama, tujuan hidup manusia. Jadi apa sih maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia? Ya, monggo Ustadz Abu Faiha untuk memberikan penjelasan dan pencerahannya. Ya, semoga teman-teman salaman semua bisa menyimak dan memperhatikan dengan seksama. Ya, nanti setelah mendengarkan seluruh kajian kita pada malam hari ini, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapannya. Ya, monggo silakan Ustadz untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih Ustadz Dadio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian di Majelis Salaman yang berkaitan dengan syariat Islam. Tadi telah disampaikan oleh Ustadz Dadio, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Dadio tadi juga telah menyampaikan sebenarnya apa sih tujuan dari manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Zariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia hanya karena butuh kepada mereka. Allah tidak menciptakan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari makhluk-makhluk tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia dalam rangka berbuat baik kepada mereka, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya setelah manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu sendiri yang akan mendapatkan keuntungannya, baik keuntungan di dunia maupun keuntungan di akhirat. Dan keuntungan itu akan kembali kepada mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk sekedar makan, minum, melepas lelah, tidur, mencari sesuap nasi untuk keberlangsungan hidup.
tapi pasti ada tujuan besar di balik itu semua, yaitu agar setiap manusia dapat beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun di ayat 115, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi, beribadah kepada Allah adalah tujuan penciptaan manusia dan makhluk-makhluk Allah. Makhluk tidak mungkin diciptakan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sesuai dengan apa yang termaktub di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Oleh karena itu, menjadi penting diketahui oleh kita sebagai manusia bahwa apa yang kita lakukan selama di dunia ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawaban itu sesuai dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, menjadi penting jika seluruh kehidupan kita di dunia ini didasarkan pada aturan Allah, didasarkan kepada hukum Allah. Dan itulah tema kita pada malam hari ini, agar kita kembali kepada hukum Allah, agar kita nanti pulang kepada Allah membawa amal-amal kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kita diciptakan oleh Allah SWT ini tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya ya Ustadz. Ya. Bab selanjutnya yaitu tentang ibadah untuk menggapai ridho Allah. Ya. Bagaimana ya Ustadz agar seluruh ibadah kita ini mendapatkan ridho dari Allah SWT? Terima kasih Ustadz Dedio atas pertanyaannya. Ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa ibadah adalah tujuan dari kehidupan manusia di dunia ini, maka seluruh aktivitas manusia harus ditujukan dan difokuskan pada hal yang dapat membuat Allah ridho kepada kita sebagai manusia. Seluruh perbuatan kita harus diukur dengan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya seluruh aktivitas kita harus ditimbang dan ditakar dengan nilai-nilai Islam. Apakah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dengan ukuran dan timbangan yang lain. Jadi, pemikiran manusialah yang pada akhirnya akan menimbang apakah sebuah perbuatan itu baik dan buruk, apakah perbuatan itu diridhai Allah atau tidak. Oleh karena itu, kalau pemikirannya dikuasai oleh paham sekularisme yang memisahkan agama dan kehidupan, maka ukuran dan standar kehidupannya adalah menihilkan agama dalam kehidupannya. Kehidupannya tidak mau diatur oleh nilai-nilai agama. Jika pemikirannya dikuasai paham materialisme, maka ukuran dan standar kehidupannya adalah materi dan keuntungan. Kehidupannya hanya akan diprioritaskan mengejar keuntungan-keuntungan material belaka. Jika perintah agama tidak menguntungkan dirinya, maka perintah itu disimpan rapat-rapat dan akan sulit dibuka. Ini berbeda dengan orang-orang yang beriman. Pemikiran orang beriman didasarkan kepada akidah Islam. Tujuan hidupnya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap solusi dari seluruh permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang beriman dikembalikan kepada aturan dan syariat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Orang beriman tidak akan mencari solusi yang hanya menguntungkan dirinya, tapi justru tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja dia. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi seluruh aktivitas kita harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya Ustadz Abu Faiha. Dan untuk selanjutnya yaitu syariat sebagai solusi kehidupan kaum mukmin. Maksudnya bagaimana nih Ustadz Abu Faiha? Baik Ustadz Yadio, seperti yang telah tadi saya katakan bahwa orang beriman itu mencari solusi dari setiap permasalahannya, yaitu mengembalikan setiap permasalahan itu kepada aturan dan syariat Islam. Orang beriman tidak mencari solusi yang hanya menguntungkan dirinya, tapi justru tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang beriman sangat yakin jika solusi atas seluruh permasalahan yang ada dalam kehidupan, kalau dia tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dampak yang terjadi justru lebih banyak ke arah keburukan daripada ke arah kebaikan. Di dalam surat Ar-Rum ayat ke-41 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Jaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Fakta-fakta yang tampak pada hari ini mengindikasikan ketika agama tidak menjadi solusi, ketika Islam tidak menjadi jalan keluar yang ditempuh, yang diambil oleh umat Islam, maka yang terjadi adalah berbagai keburukan. Dan fakta itu sangat tampak. Misalnya dari sisi akidah, kita tahu bahwa di Indonesia saat ini saja sudah tercatat 250 lebih aliran sesat yang itu dapat merusak akidah umat Islam. Bayangkan jika hal ini terjadi pada anak cucu kita nanti, maka akidah anak cucu kita nanti bisa jadi akan tergerus dan dapat meninggalkan Islam akibat banyaknya aliran sesat yang terdapat di negeri ini tanpa bisa dicarikan solusi oleh negara. Begitu juga dari sisi ekonomi, yang sampai saat ini utang pemerintah jumlahnya sudah sangat besar. Belum lagi dari sisi sosial budaya, bagaimana kemiskinan juga tidak terpecahkan. Dari sisi kejahatan, misalnya kejahatan narkoba yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Belum lagi kasus seks bebas yang mendera para remaja. Pada tahun 2010 saja, data sudah menunjukkan bahwa 54% remaja di Jabodetabek telah melakukan hubungan seks bebas. Ini tentu saja sangat mengerikan bagi kehidupan kita di masa depan, kehidupan anak cucu kita di masa depan. Padahal kita tahu bahwa manusia akan mati dan akan mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika syariat Islam tidak diterapkan, syariat Islam tidak ditegakkan dalam satu negara, maka kerusakan akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Dan jika fakta-fakta yang tadi saya sebutkan terus bertambah dan tidak berkurang, maka generasi ke depan akan menghadapi persoalan yang begitu besar dan luar biasa. Oleh karena itu, jalan satu-satunya agar kehidupan kita menjadi lebih baik adalah dengan kembali kepada syariat Islam, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan kita, dan aturan Allah lah adalah aturan yang terbaik bagi manusia. Demikian, Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, betapa kacau dan mengerikannya ya Ustadz kalau syariat Islam tidak dijadikan solusi. Banyaknya bermunculan aliran sesat ya, dan utang negara kita yang semakin membengkak ya, banyak sekali aset-aset kita dikuasai asing, dan banyak berbagai macam permasalahan ya, seperti narkoba, hubungan seks bebas, dan lain sebagainya. Pokoknya carut marut semua ini disebabkan karena kita tidak
menerapkan syariat Islam ya. Untuk mengatasi semua ini ya seperti yang kita lakukan diskusi ini ya, yang dengan tema di atas tadi, kita makanya harus kembali kepada hukum Allah ya, kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat ya. Alhamdulillah, kesempatan diskusi pada kesempatan malam hari ini ya kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Abu Paiha yang sudah mau ya menyisihkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita semua, rekan-rekan di Salaman, dan juga pada sahabat-sahabat Salaman semua. Saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga selalu semangat untuk menyimak ya ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh ustadz-ustadz kita ya. Begitu, mari kita tutup diskusi pada kesempatan malam ini ya dengan membaca istighfar 3 kali, baca doa kafaratul majlis, dan tutup dengan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.